Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Wila akan menjelaskan materi IPA tema 1, subtema 2. Nah, masih tentang bunyi. Apakah kamu pernah mendengar bunyi? Tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bahkan kamu bisa tahu bunyi apa itu. Nah, jadi kita diberi kemampuan untuk mendengar. Ketika kita mendengar, kita akan mengenali suara apakah itu. Seperti ketika kalian mendengar suara gitar, tanpa kalian melihat, kalian tahu kalau itu suara gitar. Nah, di sini ada gambar seorang perempuan yang sedang membunyikan angklung dan seorang laki-laki yang ditutup matanya. Kira-kira apakah anak laki-laki ini bisa menebak suara apa ini yang dibunyikan oleh anak perempuan ini? Tentu saja bisa mengenali karena kita diberi kemampuan untuk mendengar oleh Allah. Nah, selain anak laki-laki ini bisa menebak apa bunyi dari suara tersebut, dia juga bisa menebak dari mana asal bunyinya. Apakah dari belakangnya, depannya, atau dari sebelah sampingnya. Nah, mengamati proses mendengar. Bagaimana sih kenapa kita bisa mendengar? Bagaimana prosesnya? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, selain indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang keras dapat memecahkan gendang telinga. Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Nah, jadi hati-hati ya ketika kalian mendengarkan suara yang terlalu keras, jangan sampai memecah gendang telinga kalian, karena gendang telinga itu hanyalah selaput tipis, mudah robek, mudah pecah. Sehingga kita harus menjaga telinga kita dari suara-suara yang terlalu keras. Agar telinga selalu sehat, kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan benda lunak seperti kapas. Dan jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian telinga kita. Di sini ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Di telinga bagian luar ada daun telinga. Di telinga bagian tengah ada saluran telinga luar. Dan di telinga bagian dalam ada rumah siput, gendang telinga, tulang martil, saluran tengah lingkaran. Ya, rumah siput nama lainnya juga koklea, tingkap bundar, tingkap corong, saluran eustachius, dan tulang landasan. Nah, ini adalah bagian-bagian telinga kita yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian telinga kita. Telinga bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, martil, landasan, dan sanggurdi, serta saluran eustachius. Telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran tengah lingkaran, tingkap corong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Fungsi bagian-bagian indera pendengar. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam.
Tiga tulang pendengaran yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Tingkap jorong, tingkap bundar, tiga saluran tengah lingkaran dan koklea berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Tiga saluran setengah lingkaran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, penyakit telinga. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli dan congeng. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Sedangkan congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, di sini ada tugas, silahkan kalian bisa mengerjakan latihan ini agar pemahaman kalian tentang indera pendengaran semakin paham ya. Terima kasih, sekian dari Bu Wila. Tetap jagalah kesehatan, tetap menerapkan prokes dimanapun, dan jangan lupa belajar dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.